Hola semuanya, kita akan lanjut ke kasus balas dendam ketiga, Taxi Driver Season 3. Kali ini durasinya akan sedikit panjang. Tim Taksi Pelangi berhadapan dengan penjahat pengatur skor olahraga. Dan itu berkaitan juga dengan kasus 15 tahun yang lalu yang tak pernah terselesaikan. Tanpa lama-lama, yuk kita gaskan! 정말? Pagi hari yang cerah, dua anak panti asuhan bermain di dalam taksi tua tanpa roda. 집으로 데려가줘, 택시야. Taksi itu sengaja diparkir di sana. Di taman yang sama, Ketua Jang dan tim menyiapkan makanan sambil menemani anak-anak bermain. Tiba-tiba sebuah taksi putih melaju kencang, lalu berhenti. Ketua Jang akan memarahi supirnya. Terdiam saat melihat Gion turun, juga diawasi langsung oleh Dogi. Mereka membawa makanan untuk piknik, juga untuk anak-anak di sana. Dan semuanya makan bersama. Kim Dogi melihat Ketua Jang mengeluh tangannya terluka, lalu membawanya ke rumah sakit. Dia mengambil obat dan memberikannya ke Ketua Jang. Sebuah telepon masuk dari nomor asing yang menyebut janji bertemu Im Dong Hyun usai bebas dari penjara. Ketua Jang langsung mengenali penelponnya sebagai Bak Dong Su, teman lamanya. Dia meminta jangan kemana-mana dan akan segera ke sana. Ketua Jang pun pergi dengan buru-buru. Dia sampai di depan sebuah penjara. Setibanya di sana tak ada siapapun. Area itu sunyi. Dong Su tak terlihat. 네, 대표님. Di markas Taksi Pelangi, Gion mendapat telepon dari Ketua Jang. Dia diminta melacak sebuah nomor. Gion segera melacaknya. Ternyata itu dari sebuah telepon umum. Ketua Jang memastikan apa ada sebuah panti jompo di sana. Setelah dicek, ternyata ada panti jompo yang bernama New Spring. 네, 한 군데 있어요. Jang Sang-chul segera mendatangi panti itu. Dan dia menemukan teman lamanya, Bak Dong Su bersama para lansia. 동수 형님, Bercerita tentang putranya Bak Min-ho. Saat diajak bicara, Dong Su tak mengenalinya, tak mengingat janji tentang Im Do Hyun, bahkan menyangkal pernah menelpon siapapun. Dia berkata Min-ho anaknya sedang latihan voli dan akan segera pulang. Petugas panti berkata Pak Dong Su adalah korban tabrak lari yang menyebabkan Alzheimer-nya memburuk. Dia telah tinggal di panti ini selama 5 tahun, tanpa data laku dan asuransi selalu kekurangan membayar. Tunggakan biayanya menumpuk hingga ratusan ribu won. Ketua Jang langsung melunasinya dan menerima buku catatan tentang aktivitas Bak Dong Su. Dia membacanya dan hanya bisa menghela nafas. 그중에 왜 4개는 좀 빨리 오면 좋아. Di markas Taksi Pelangi, Kim Dogi khawatir karena Ketua Jang tak bisa dihubungi. Gion pun menyebut nomor terakhir dan dia diminta melacak sebuah nomor. Ketua Jang terdengar sangat cemas. Di sebuah restoran kecil, Ketua Jang sedang menikmati soju sendirian. Tak lama Kim Dogi pun datang. Dia akan menemaninya minum. Ketua Jang tak menyangka Dogi menyusulnya. Dia tak bisa menyimpan rahasia dari Kim Dogi dan berjanji akan bercerita nanti. Gion, Kyungko, dan Jin Yeon datang. Tak perlu cerita nanti. Ketua Jang bisa menceritakannya sekarang. Jang Sang-chul pun menceritakan awal mula Taksi Pelangi. 저는 강제한 적 없는데요. 저도요. Semua berawal dari 15 tahun yang lalu. Dia mendirikan Taksi Pelangi gara-gara kasus Bak Dong Su. Sebagai mantan jaksa, Ketua Jang sering melihat hukum gagal melindungi korban. Hari itu dia marah ke sebuah sidang karena kasus kekerasan pada seorang gadis. Pelakunya dihukum terlalu ringan, membuat Ketua Jang ngamuk. Dan di luar sidang, seorang pak tua menghalangi orang-orang yang baru masuk. Dia marah dan bertanya apa yang terjadi pada putranya. Setidaknya tunjukkan mayatnya. Pengacara dan tim hukum mengusirnya.
피고인 임동현에게 Di ruang sidang, dia melihat Pak Tua yang bernama Dongsu marah dan putus asa setelah pelaku menghilangkan putranya Bak Min-ho. Dia hanya divonis 5 bulan penjara dan 80 jam kerja sosial. Lebih kejam lagi, jasad anaknya Bak Min-ho tak pernah ditemukan, sementara kebenaran ditutupi. Pak Tua ini tak pernah tahu kasus yang disidangkan untuk terdakwa berbeda dari sangkaannya. Usai persidangan, Dongsu memohon keberadaan jasad anaknya. Tapi tersangka yang bernama Im Do-hyun menolak dan langsung pergi. Pemandangan itu membuat hati Jang Sang-chul terluka. Dia ingat ketidakadilan yang pernah dia alami. Bak Min-ho adalah segalanya bagi Pak Dongsu, putra tunggal dan berprestasi di dunia voli. Tapi harapannya runtuh, anaknya menghilang dan meninggal. Keadilan terus runtuh. Bak Dongsu sudah berdiri di tepi jembatan, meninggalkan pesan keadilan untuk Bak Min-ho, juga menyelipkan ID di sepatunya. Dia akan naik. Tiba-tiba Jang Sang-chul datang menghentikannya, berkata kematian tak akan mengubah apapun. Dia menawarkan jalan lain, hidup dan melawan ketidakadilan bersama. Ketua Jang meraih tangannya dan memeluk orang ini. Sejak saat itu, Ketua Jang rutin mendatangi rumah Dongsu yang juga toko jamnya. Mereka kembali menyelidiki kasus Bak Min-ho. Sang-chul terkejut melihat banyaknya tuntutan hukum yang menjerat Pak Dongsu. Firma hukum pelaku menuduhnya mengganggu bisnis karena dia terus datang menuntut kejelasan soal putranya. Dia tak paham hukum. Sang-chul berjanji akan menangani semuanya, mengajaknya bertemu rutin tiap minggu. Hubungan mereka semakin dekat. Mereka mendatangi kampus dan klub voli tempat Bak Min-ho dulu berlatih. Tak satu pun yang memberi jawaban. Para murid juga pelatih menolak memberi keterangan. Mereka kembali dengan tangan kosong. Setiap berkunjung, Dongsu memasak lebih dan meminta Ketua Jang menikmati masakan buatannya. Dongsu hanya berkata, walaupun dia ayah tunggal, dia hanya ingin anaknya memakan makanan yang enak. Ketua Jang memuji masakannya. 먹는 거는 다 이렇게 해먹이고 싶어서. Esok harinya, Ketua Jang mendapat data kasus dari koleganya, tapi arsip itu tak lengkap. Kasus Bak Min-ho dianggap sepele, bahkan barang bukti telah dikuasai pihak pengacara. Jang Sang-chul memutuskan akan mengambilnya. 아니 아까부터 계속 박민호 자료대. Di suatu pagi, seorang pria membuat keributan di kantor firma hukum Cha. Dia sudah dikelilingi dan diminta keluar, tapi orang ini menolak. Pengacara Cha muncul. Orang ini meminta data asli kasus Bak Min-ho. Ancaman penjara tak membuatnya gentar. Dia bersumpah akan terus kembali sampai data diberikan. Akhirnya pengacara ini menyerah dan akan memberikan apa yang dia mau. Pengacara Cha sempat bertanya, ini bukan urusannya. Kenapa dia ikut campur? Dan pria ini menjawab, ternyata dia adalah ketua Jang Sang-chul. 이건 내 일이야. Mereka memperoleh sebuah flash disk, rekaman CCTV ruang ganti di klub voli tempat Bak Min-ho. Mereka menontonnya, memperlihatkan Bak Min-ho memang dipukuli oleh Im Do-hyun, tapi dia masih mampu bangkit dan pergi. Ada kejanggalan. Di sudut gelap, Im Do-hyun terlihat bicara ke arah titik buta, membuktikan satu hal, Do-hyun tak sendirian saat kejadian. 너 우리 민호 Esok harinya, Dongsu menemui Dong-hyun di lembaga permasyarakatan. Dong-hyun bersikeras dia berkata jujur dan kini menjalani hukuman. Pak Dongsu menuduhnya ada orang lain di ruang ganti. Siapa dia? Raut wajahnya berubah. Dia gelisah, menolak menjawab, memutuskan menghentikan seluruh kunjungan. Dongsu pulang dengan tangan hampa. Jang Sang-chul menenangkannya. Mereka akan makan dulu. 더 이상 얘기해요. Ketua Jang menyimpulkan ada kebenaran yang disembunyikan. Dia juga bertanya, kenapa Dongsu yakin putranya telah tiada? Bukankah dia cuma menghilang? Orang tua ini menjawab lirih. Sebagai ayah, dia berharap Bak Min-ho masih hidup. Suatu malam dia bermimpi, putranya memintanya berhenti mencari. Sejak saat itu, dia yakin putranya telah pergi.
Ketua Jang mengusulkan menunggu Im Do-hyun tepat saat dia bebas dan memaksanya mengungkap kebenaran. Pak Dong-su juga setuju. Mereka tak ingin tragedi ini terulang pada orang lain. Ketua Jang menunjukkan secari kertas bertuliskan nomor telepon dan kalimat, "Jangan mati, balas dendamlah." Pak Dong-su membacanya. Kalimat itu adalah alasan dia masih bertahan. Dari situlah ide taksi pelangi lahir. 죽지 말고 복수해야지. Hari kebebasan Do-hyun tiba, tapi Pak Dong-su tak pernah muncul. Ketua Jang menunggu sendirian. Dia kehilangan kesempatan bicara dengan Do-hyun. Dia lalu mendatangi rumah Pak Dong-su. Tapi kosong. Toko jamnya telah berganti pemilik. Orang tua itu menghilang tanpa jejak. 그 형님을 다시는 볼 수가 없었어. 다른 사람이 들어와서 살고 있었어. Selama bertahun-tahun, Ketua Jang mengira Pak Dong-su memilih melupakan segalanya. Hingga hari itu mereka bertemu kembali. Dong-su ternyata masih terjebak di 15 tahun yang lalu. Dia selalu merasa kehilangan anaknya. Ketua Jang menyesal. Seharusnya dia mencari Pak Dong-su lebih keras. Kim Do-gi menenangkannya. Itu bukan penyesalan, melainkan masalah yang belum selesai. Ah-gyun dan tim sepakat. Waktu mereka semakin sempit karena kondisi Pak Dong-su terus memburuk. Ingatannya memudar. Dia tak pernah lagi meminta keadilan untuk putranya. Mereka harus bergerak sekarang. 할 수 있는 것도 더 많을 테니까. 그럼 저는 Tim mulai menyusun rencana. Ah-gyun menelusuri arsip pengadilan 15 tahun yang lalu. Kyung-ko dan Jin-yeon mencari dokumen fisik di markas. Kim Do-gi membuka kotak lama di meja Jang Sang-chul. Dia menemukan kertas slogan itu, foto Bak Min-ho dan Im Do-hyun, serta catatan berisi kata-kata sumpah palsu dan perlakuan istimewa jaksa. Kalimat putus asa menandai kegagalan pengadilan. Malamnya Do-gi berlatih di rooftop sambil menonton rekaman pertandingan voli. Ah-gyun datang membawakan minum untuknya. Mereka tak boleh gagal di kasus ini. Ini adalah penyesalan Ketua Jang di masa lalu. Di panti jompo, Pak Dong-su terbangun dan berjalan keluar. Dalam pikirannya dia kembali ke toko jamnya. Ponselnya berbunyi, pesan dari anaknya memintanya datang. Orang tua ini berjalan ke tengah jalan raya. Dan Ketua Jang menariknya. Pak Dong-su berkata dia ingin menemui putranya dan bertanya siapa sebenarnya Ketua Jang. Esok paginya panti jompo memberi kabar buruk. Waktu kesadaran Pak Dong-su terhadap masa kini menyusut tak sampai 30 menit. Jika terus menurun, dia akan kehilangan kesadarannya. 둘 다 1990년생. Tim kembali melaporkan temuan. Bak Min-ho dan Im Do-hyun adalah rekan satu klub voli di kampus. Seusai pertandingan, mereka bertengkar di ruang ganti. CCTV merekam Do-hyun memukuli Bak Min-ho yang berujung hukuman 5 bulan penjara. Tapi di sidang, kematian dan kehilangan Bak Min-ho tak pernah dibahas. Di CCTV lanjutan, seseorang berseragam Bak Min-ho keluar dari gedung. Nomor punggungnya cocok, tapi Do-gi meragukannya. Dari foto lama menunjukkan Bak Min-ho memakai tas di sisi kiri. Di CCTV, sosok itu membawa tas di kanan. Kesimpulan, ada seseorang yang menyamar menggunakan seragam Bak Min-ho. Kualitas CCTV menutupi wajah lokasi. Dan mereka harus bergerak secepatnya. Target pertama Im Do-hyun. Ah-gyun dengan cepat melacak di mana dia, hingga ke game yang bernama All In, sebuah pusat kebugaran lengkap dengan spa dan sauna. Ternyata pemiliknya Im Do-hyun. Kim Do-gi masuk ke dalam. Gyun menyelidiki sumber keuangannya. Tak lama Do-hyun muncul untuk mengambil uang tunai dengan jumlah besar dan buru-buru pergi ke sebuah rumah duka. Dan Do-gi mengantarnya dengan taksi. Tapi rumah duka itu terasa janggal, dipenuhi mobil berdebu, seolah tak bergerak. Kim Do-gi mencoba masuk, tapi dihentikan penjaga. Jelas itu bukan penjaga rumah duka. Kim Do-gi pun mundur dan memarkir taksinya, mengaktifkan antena pengawas buatan. Alat itu berhasil mencapai lantai atas. Terbukti rumah duka itu hanyalah kedok tempat perjudian ilegal. Mobil berdebu adalah jaminan hutang. Ah-gyun pun melaporkan temuan penting. Sejak keluar penjara, aset Dong-hyun melonjak tak masuk akal.
Bisa jadi itu imbalan untuk menutup kebenaran. CCTV 15 tahun yang lalu membuktikan Do-hyun tak sendirian. Dia mungkin hanya jadi kambing hitam. Kim Do-gi punya rencana akan memancingnya dengan nama Bak Min-ho. Malam itu setelah berjudi, Dong-hyun menembus mobilnya. Ternyata di dalamnya ada surat atas nama Bak Min-ho. Dia kaget dan membuangnya. Tapi setibanya di game, seorang karyawan menyebut ada penelpon yang mengaku Bak Min-ho. Dia membuka surat lain. Kali ini nama Bak Min-ho muncul lagi. Wajahnya pucat. Dia mengecek CCTV. Sosok pria dengan perawakan Bak Min-ho terekam jelas. Ketakutannya memuncak. Pesan dari nomor tak dikenal masuk, mengajaknya bertemu. Do-hyun pun pergi dengan gelisah. Do-gi mengikutinya. 속공이랑 랩 좀 막 하면 좋을 것 Itu adalah tempat kuliahnya dulu, di klub voli lamanya. Do-hyun menemui orang bernama Jo Seung-guk, pelatih klub voli. Dia mendesak memastikan apakah Bak Min-ho benar telah dilenyapkan. Seung-guk mentertawakannya. Itu kasus lama, mengancam akan menghabisi Do-hyun jika dia bertanya kembali. Do-gi menyaksikannya, segera melapor pada ketua Jang. Orang yang bicara dengan Do-hyun di ruang ganti 15 tahun lalu kemungkinan besar adalah pelatih Jo Seung-guk. Pak Dong-su bermimpi. Anaknya datang dengan tubuh berlumuran warna merah, menatap tanpa kata lalu pergi. Pak tua ini bangun dan untuk pertama kalinya dia mengenali ketua Jang lagi. Dia berkata ingatannya hilang terseret waktu. Ketua Jang berjanji mereka akan menemukan Bak Min-ho anaknya. Pak Dong-su menatapnya penuh harapan. Di masa lalu, Dong-su dan Ketua Jang berjanji akan hadir menunggu di hari Dong-hyun bebas. Tanggal itu sudah ditandai di kalender. Sembari menunggu, Dong-su terus mengirim pesan ke ponsel anaknya. Hingga suatu hari, tak diduga dia menerima balasannya yang meminta ayahnya segera datang. 민호야. Dong-su bergegas tanpa menutup tokonya. Saat di jalan yang sepi, sebuah truk menabraknya. Kembali ke masa kini, Ketua Jang menelusuri kasus kecelakaan itu, tapi tak menemukan apapun. Tak ada CCTV, saksi nihil, dan masa penyelidikan hampir kadaluarsa. Satu-satunya petunjuk hanyalah ucapan Pak Dong-su yang merasa pernah melihat sesuatu di malam itu, tapi dia tak bisa mengingatnya. 뭐야? 연락도 없이 갑자기. Sementara Do-gi mengikuti Im Do-hyun dan akhirnya memastikan orang yang bersamanya di ruang ganti di masa lalu itu adalah Jo Seung-guk, temannya yang sudah menjadi pelatih voli di klub universitas. Im Do-hyun mendesaknya memastikan apa Bak Min-ho sudah dilenyapkan. Jo Seung-guk tentu murka dan menegaskan itu sudah dibereskan. Dia memarahi dan murka pada Dong-hyun dan memerintahkan sesuatu. Dia harus pergi dan kembali fokus. Musim pertandingan akan dimulai dan dia harus menyiapkannya. 박민호, 임동현이랑 동갑이고요. Tim lalu menyelidiki orang ini. Jo Seung-guk rekam jejaknya buruk. Karir volinya biasa saja. Pernah di tim profesional tapi menjadi cadangan. Tak pernah menonjol. Tapi entah bagaimana bisa menjadi pelatih kampus. Tanpa sertifikasi. Juga bertahan lama. Kyung-ko menduga ada koneksi orang dalam. Hyun belum menemukan bukti langsungnya. Sementara kondisi Pak Dong-su terus menurun. Ketua Jang pun memutuskan untuk tinggal di rumah sakit dan fokus menjaganya. Sementara Do-gi dan tim menangani Jo Seung-guk serta Do-hyun. Mereka sepakat kebenaran mungkin akan segera ditemukan. Mereka menganalisis hubungan kedua tersangka. Jo Seung-guk ingin perannya di ruang ganti jangan pernah terbongkar. Kyung-ko menduga Dong-hyun memeras Seung-guk, tapi Do-gi menilai sebaliknya. Do-hyun memang menerima uang, tapi dialah yang diperas dan dikendalikan. Langkah pertama akan dilakukan, terapi finansial. Mereka akan memanfaatkan kecanduan judi Im Do-hyun. 너무 중독되어 있어. Kim Do-gi pun masuk ke rumah duka, yang sebenarnya arena judi. Dia masuk mengisi buku tamu, dan di altar dari balik foto, orang yang menukarkan chip muncul. 아, 깜짝이야. Membuat Do-gi kaget. Tiba-tiba seseorang diseret keluar.
karena ketahuan memakai kamera di kacamatanya, sama seperti alat yang akan digunakan Dogi. Gion pun panik. Dogi harus menunda rencananya. Dogi cepat berpikir dan menemukan celah. Dia kembali berakting. Tas uangnya tiba-tiba rusak. Uang berhamburan. Dia berpura-pura ketakutan, meracau soal hari sial. Leluhurnya tak mengizinkannya hari ini berjudi. Para petugas ini hanya terdiam, dan Dogi berhasil keluar dari rumah judi itu. Di luar mereka bingung. Tanpa kamera tersembunyi, Gion tak akan bisa membantunya untuk menghitung kartu karena Dogi tak mahir berjudi. Jinyeon yakin Dogi sanggup sendirian, tapi Dogi ragu. Kemampuan judinya buruk. Saat itulah Kyungko mengungkap masa lalunya. Orang ini ternyata ahli bermain kartu. Dia bahkan langsung memamerkan kemampuannya. Semua tentu kaget. Dia akan mengajari Dogi, tapi Dogi menolaknya dan meminta Kyungko juga turun langsung ke area. Kyungko pun masuk dengan dandanan bos besar. Dogi sudah lebih dulu duduk satu meja dengan Im Do-hyun. Mereka berpura-pura tak saling kenal. Tiba-tiba Dogi berakting kalah lalu mundur. Choi Kyungko mengambil alih meja permainan soda. Di luar, Gion menunggu di mobil. Sementara Jinyeon bermain dengan orang-orang tua di sekitar itu bermain judi kecil-kecilan. Dogi meminta dana tambahan. Gion pun menyerahkan satu tas penuh. Jinyeon juga ikut mencoba berhutang, tapi hanya diberi selembar dan harus segera dikembalikan. Kim Dogi kembali masuk. Meja sudah penuh. Choi Kyungko menyingkirkan satu pemain agar Dogi bisa bergabung. Permainan dimulai. Saat kartu dibagikan, Do-hyun tiba-tiba mendapat telepon penting. Dia memilih kalah, mundur, dan pergi. Kim Dogi juga segera mundur. Dia tak beruntung hari ini. Choi Kyungko akan ikut, tapi dicegah Dogi. Dia harus bermain semalaman di sini. Do-hyun pun kembali ke sasananya dengan buru-buru. Bukan untuk tidur, ada urusan penting. Tapi kantornya tak memiliki CCTV. Gion pun bertindak. Dia menyamar sebagai blogger dengan kamera di tangan, lalu memaksa masuk. Sempat dihalangi, tapi dia berhasil mencapai ruang kerja bos. Itu kosong, dia dipaksa keluar. Saat memaksa masuk kembali, Do-hyun tiba-tiba ada di sana. Gion pura-pura salah orang. Bukan ini bos yang dia maksud, lalu pergi. Dogi yakin satu hal, ada sesuatu yang disembunyikan di ruangan itu. Pak Dong-su terjebak dalam mimpinya. Dia sedang makan dengan putranya. Mendengar kabar karir voli putranya kian menjanjikan. Tiba-tiba Minho pamit untuk latihan. Pak Dong-su mengejarnya. Tapi yang dia temukan hanya jam-jam di dinding yang terasa ganjil dan aneh. Sebuah pesan masuk. Minho memintanya segera datang. Dong-su pun berlari. Di sebuah jalan sepi, sebuah mobil truk melaju ke arahnya. Dia sangat ingin mengingat plat nomor itu, tapi tubuhnya tak merespon, menatap tak berdaya. Tiba-tiba dia bangun. Perawat membimbingnya latihan berjalan. Di depan cermin, Pak Dong-su melihat dirinya. Dia runtuh dan menangis, memanggil nama putranya yang tak pernah kembali. Ketua Jang datang. Dia tak menemukan Pak Dong-su di kasurnya. Ternyata dia sudah jatuh di bawah, tak sadarkan diri. Dokter memastikan nyawanya selamat. Pak Dong-su memang sering menyakiti dirinya sendiri. Ketua Jang mendapat kenyataan pahit. Pak Dong-su hidup di antara mimpi dan kenyataan. Saat merapikan meja, Ketua Jang menemukan buku hitam. Diari Pak Dong-su. Isinya hanya tentang anaknya, penyesalan, dan ingatannya yang hilang. Dia juga melihat angka 4 digit yang berderet di bawah kaki meja. Dia memotretnya sebagai petunjuk.
Sementara Dogi menunggu Im Do-hyun. 4 jam kemudian pria itu keluar membawa tas penuh uang dan kembali ke rumah duka. Dogi mengikutinya. Kali ini mereka akan mencoba menjebak orang ini di permainan. 3땡. Di rumah duka, Kyungko sudah menghabisi semua penantang. Kim Do-gi datang dan siap untuk bermain. 똥부 좋지요. Do-hyun juga segera tiba. Do-gi menyapanya, ini orang pengecut yang melarikan diri kemarin. 오. 죽어요. 하는데? 죽는 애가. 씨. 응? (30개) 너 30개 콜? Salah satu pemain tersisa dan tersingkir. Tinggal mereka bertiga. 아이고 땡큐 베리가 100개 Ini permainan habis-habisan. Kyungko mundur, hanya membagi kartu. Taruhan melonjak. Dogi mempertaruhkan segalanya. 있으면 따라와 보시던가. 못하는 사람들 보면은 Termasuk beberapa kunci mobil. Do-hyun yang terpancing ego dan emosinya juga mempertaruhkan sasananya. Sebelum kartu dibuka, Dogi menuntut kontrak tertulis. Do-hyun yang emosi menyetujuinya. Yakin kartu di tangannya tak mungkin kalah. Disinilah perang sesungguhnya dimulai. Setelah kontrak dibubuhi stempel, Kim Do-gi akhirnya call. Kartu Im Do-hyun sangat tinggi. Orang ini tentu gembira dan bersorak. 광땡 하나밖에 없. Tapi saat kartu Dogi dibuka, 잠깐만 그래서 봐. itu ternyata lebih tinggi dan menang. Ruangan gempar. Im Do-hyun kalah. Sasananya jatuh ke tangan orang asing ini. Keributan pecah. Do-hyun menyangka Dogi dan Kyungko bekerja sama. Dia tak terima hasilnya. Para penjaga memeriksa 내 몸에 손대면 안 되는데. dan Dogi menghajar orang-orang ini. Hasilnya tak berubah, Kim Do-gi menang. Dan mereka pun menuju ke sana. Ah-gyun yang awalnya masuk sempat ditahan dan diminta pergi. Dan Do-gi muncul membawa kunci dan kontrak. Mulai saat ini dialah pemilik Sasana. Tempat itu ditutup dengan alasan renovasi. Ah-gyun dan Jin-yeon menyisir ruangan bos, memasang CCTV tersembunyi. Kim Do-gi pun pergi menuju arena pertandingan voli tim asuhan Jo Song-guk. Jo Song-guk frustasi melihat timnya terdesak. Amarahnya memuncak. Saat itulah Do-hyun muncul memberi kode. Usai pertandingan, Do-hyun menemuinya dan meminta uang. Dia belum bisa mengatakan sasananya telah lenyap. Song-guk pun menyerahkan sebuah kartu, memberi akses $20.000 dan mengingatkan laga perempat final besok hari. Do-gi segera memerintahkan renovasi dipercepat. Kamera terpasang di setiap sudut. Do-hyun pun kembali ke bekas sasananya. Murka melihat poster dirinya diganti. Semua promosi menggunakan wajah Kim Do-gi. Dia menuntut masuk ke ruang kerjanya dan dihalangi bekas anak buahnya. Akhirnya dia berhasil masuk, memohon agar dia bisa menyewa ruangan itu seharian. Do-gi tentu menolaknya. Do-hyun memohon menaikkan sewa dari $5.000 hingga $20.000 per hari. Kim Do-gi akhirnya setuju. Dan mereka mengamati dari luar pergerakan Im Do-hyun. Dia menghilang di dalam ruangan. Jelas ada pintu rahasia. Sementara itu Ketua Jang datang, membawa foto angka 4 digit dari kaki meja yang dipotretnya. Do-gi langsung menebak, ini nomor plat kendaraan. Dan Ketua Jang mengingat sesuatu. Ini mungkin kebenaran yang mereka tunggu. Dia pun segera bergegas. Teringat kode di rumah Bak Dong-su. Jam besar yang berhenti, jarumnya menunjuk angka kombinasi 1045. Di panti, Pak Dong-su masih tak sadarkan diri.
dia terjebak di ingatan kecelakaan lamanya. 조금만 더. Jang Santul pun sampai memakaikan arloji milik anaknya ke pergelangan tangannya. Dia berpesan, jika ada sesuatu yang ingin diingat, atur jarumnya dalam mimpinya. Dan akhirnya Pak Dongsu melihat plat itu dengan jelas di mimpinya. Dia terbangun dan gemetar, lalu memutar jarum arlojinya. Petunjuk didapat, titik terang sudah dekat. Sementara itu menjelang fajar, Do Hyun keluar dari ruang kerjanya. Di balik kaca besar, Dogi pun langsung masuk. Pintu rahasia terkunci kode. CCTV tak menangkap kombinasinya. Kim Dogi menaburkan tepung. Ada sisa sidik jari 4 angka dan memberitahu Agyeon. Gyeon memastikan itu 4 digit akhir nomor ponsel Do Hyun. Dogi mencoba. Dia berhasil masuk. Terbuka ruangan penuh komputer dan server. Bukan tempat judi. Itu pusat sabotase pertandingan yang dikendalikan Do Hyun bersama Jo Song Gyu. Inilah sumber uang mereka selama ini. Di saat yang sama, Ketua Jang memahami apa yang 15 tahun lalu yang disaksikan Mbak Dongsu. Kebenaran mulai terbuka. Dan di suatu tempat di Thailand, seorang pria masuk ke sebuah arena. Dia duduk dengan santai. Anak buahnya segera memberi minum. Dan itu adalah tempat perjudian dan adu laga hewan. Liga Voli Kampus LUVF 2025. Universitas Jingwang yang dilatih Jo Song-guk seharusnya bisa menang mudah. Tapi permainan libero mereka justru terus mengacau. Libero itu adalah Jong Yeon-tae. Dia bermain buruk, memicu amarah pemain lain bernama Hwang Ji-hon. Jo Song-guk tetap tenang. Ji-hon curiga kenapa orang ini bermain buruk. 야, 정영태. Usai pertandingan, Yongtae menemui pelatihnya di ruang ganti. Dia diperingatkan laga berikutnya sangat penting, diminta tetap patuh. Song-guk menegaskan Yongtae adalah pemain andalan, memberinya uang, bahkan menyebut nilainya lebih tinggi dari Hwang Ji-hon. Song-guk memintanya tak khawatir. Beberapa hari kemudian, Ji-hon diserang saat jogging di tepi sungai. Walaupun terluka, untunglah dia selamat. Jo Sung-guk menjenguknya, menasihatinya agar berhati-hati, lalu memberinya amplop uang dan memintanya fokus ke pemulihan. Ternyata itu semua diatur oleh pelatih Song-guk. Dia memarahi suruhannya karena gagal menghabisi Hwang Ji-hon, meski tetap membayar jasanya. 배선을 지하 1층 공실에서 끌어올려. Sementara di ruang rahasia Sasana, Ahgyeon mengungkap sistem jaringan tersembunyi yang terhubung dengan server luar negeri, terinskripsi blockchain. Mereka menduga sistem itu dipakai untuk taruhan manipulatif. Im Do-hyun memasang taruhan, Jo Song-guk yang mengatur hasil pertandingan. Tak ada yang akan menduga tim mereka bermain buruk, karena sudah diatur. Dalam waktu singkat, mereka meraup $500.000. Ahgyeon marah ingin merusaknya, tapi Kim Do-gi melarang. Dia merasa bisa memanfaatkan sistem itu. Do-gi punya rencana. Dia yakin bisa menemukan jasad Minho yang hilang 15 tahun yang lalu. 우리 편 하나만 있으면요. Malam harinya, Do-hyun pun bertemu Song-guk. Saat turun dari mobil, Song-guk langsung menghajarnya. 잡으려고 했던 건 안 돼. 내가 좀 들어봐. 너 그 헬스장 우리한테 왜 이러는 거야, 이 새끼야! Dia sudah tahu Sasana dijadikan jaminan judi. Do-hyun pun meminta ampun. Song-guk memerintahkan merebut kembali Sasana itu. Bagaimanapun caranya, dia melemparkan uang, lalu pergi dari sana. Kim Do-gi mengamati dari kejauhan. Dia tahu Do-hyun kini tersudut. 이걸로 턱도 없는데 나도. Dalam keadaan kalut, Do-hyun pergi berjudi di rumah duka hingga mabuk berat. 들어가시죠. Tiba-tiba Do-gi muncul dan menantangnya bertaruh ulang dengan Sasana sebagai jaminan. Do-hyun kesal, tapi ini kesempatannya, jadi dia menerimanya. Permainan pun dimulai. Akhirnya kartu dibuka. Kim Do-gi sebenarnya memiliki kartu yang lebih tinggi, tapi dia sengaja mengalah. Taruhan dimenangkan Do-hyun. Dia sangat senang. Sasana kembali ke tangannya.
Merasa janggal, Im Do-hyun mengejar Dogi dan menanyakan alasannya. Dogi hanya berkata hidup harus dibuat menarik. Menjadi pemilik sasana ternyata membosankan. Saat ditanya namanya, 박민호. Dogi memperkenalkan diri sebagai Bak Min-ho, nama yang membuat Im Do-hyun tertegun. Dan tiba-tiba kesadarannya hilang. Kim Do-gi membuat Do-hyun pingsan. Sang sadar mereka sudah berada di ruang rahasia. Do-hyun tentu panik. Do-gi mengklaim dia sendiri yang membawanya masuk ke sini. Bahkan dia memberinya sandi pintu. Dia bersikap seolah-olah mereka sudah akrab, menyebut dirinya sahabat Im Do-hyun, bahkan menawarkan jabat tangan khusus. Do-hyun tentu panik, meminta agar semuanya dirahasiakan. Do-gi menolak. Ini adalah peluang besar. Dia tak menyangka Do-hyun memiliki sistem dan server seperti ini. Ini uang dan kesempatan mendapatkan banyak cuan. Do-hyun ketakutan, tapi dia tahu Do-gi jago bertarung. Dia tak bisa melawannya. Dia melihat ponselnya dipenuhi panggilan tak terjawab dari Songguk. Dan mereka bertemu lagi. Songguk hampir memukulnya lagi, tapi berhenti melihat kontrak Sasana telah kembali. Do-hyun mencoba mengusulkan pindah kantor, tempat yang sekarang berdebu. Itu membuat Songguk marah dan muak, menyuruhnya fokus pada tugasnya, lalu pergi dari sana. Do-hyun menelpon seseorang, memerintahkan menyiapkan altar pemakaman. Dia pun kembali ke Sasana, menyewa tukang pukul dan gangster untuk menghajar Min-ho alias Dogi. Dia juga mengganti kode akses ruang rahasia, menukar passwordnya. Do-hyun memberi arahan pada para gangster. Mereka semua bersiap. Rencana buyar saat seorang polisi datang karena laporan judi ilegal. Itu Jin-yeon yang menyamar. Para gangster mendengar tentang judi langsung kabur dari sana. Mereka tak mau terlibat. Polisi yang menyamar ini menyisir Sasana hingga ke ruang kerja Do-hyun. Tapi dia tak menemukan apa-apa, menganggap itu laporan palsu, lalu pergi dari sana. Saat suasana aman, tiba-tiba Dogi muncul dari lantai 2. Do-hyun langsung curiga dialah pelapor kepada polisi tadi. Dogi tentu berkilah. Dia bicara soal masa depan, tentang kaya bersama, tentang uang yang banyak. Dia mengingatkan rahasia mereka tak boleh bocor, lalu membuat jabat tangan khusus. Do-hyun hanya terdiam. Dia tertekan dan curiga, tapi tak bisa apa-apa. Tim taksi pelangi memantau pertandingan voli Universitas Jigang dari rekaman. Ah-gyeon memastikan pelatih Songguk memberi sandi pada satu pemain saja, libero nomor 17, Jong Yeon-tae. Setiap sandi diberikan, tim sengaja kehilangan 1 poin. Sulit dibedakan apakah kesalahan Yeon-tae murni atau disengaja. Dogi juga melihat Yeon-tae jarang mengejar bola, justru sering membidik pemain lain hingga cedera. Target mereka ganti. Mereka akan membuat Yeon-tae berpihak ke mereka dan akan mereka atur untuk mengacaukan pelatihnya. 저 썩은 꿈나무 같은 자식을. Ah-gyeon pun ditugaskan mendekati Yeon-tae. Di kantin, tim voli sedang makan bersama. Ah-gyeon pun datang. Dia tampil anggun dan cantik, sengaja duduk di samping Yeon-tae, lalu memegang ponselnya. Tim voli bersorak, "Siapa gadis ini? Dia cantik sekali." Gyeon pun membuka kunci dengan wajah Yeon-tae, lalu mengembalikannya. Semua mengira dia sedang merayu. Padahal Gyeon diam-diam meretas ponsel itu. Ah-gyeon pun pergi meninggalkan Yeon-tae yang bingung, tapi dia tertarik dengan gadis ini. Yeon-tae segera ke kamar mandi. Dia mencari profil Ah-gyeon. Ternyata orang ini adalah seorang saman atau peramal cantik yang lagi viral sekarang. Langkah berikutnya, Choi Kyun-ko menyamar sebagai office boy. Dia meninggalkan buku agenda berisi uang di toilet. Yeon-tae pun tergoda. Memastikan tak ada orang, dia membawa buku itu. Isinya penuh uang euro dan catatan pemain potensial. Dan ada namanya di sana. Sebuah kartu nama jatuh. Agen Liga Eropa Lorenzo Kim. Atlet ini segera mencari info. Setelah melihatnya, ambisi Yeon-tae pun menyala. Ini kesempatannya untuk jadi atlet profesional. 나만 별이 5개야. Sementara itu Kim Do-gi sedang di butik. Penampilannya dirombak jadi sosok elegan berkelas Eropa. Dan Jin-yeon juga menyamar. Kim Do-gi lalu menghubungi Ketua Jang, meminjam mobil antik mewah koleksi Ketua Jang. Kim Do-gi lalu menghubungi Ketua Jang, meminjam mobil antik mewah koleksi Ketua Jang. 차?
Kim Do-gi mengendarai mobil klasik itu, berhenti tepat di depan bus tim voli Universitas Jiguang. Dia sengaja menampakkan diri. Yontae terpaku melihatnya hingga ditegur temannya. Di dalam arena, Do-gi duduk bersama fotografer olahraga Jin Yeon yang menyamar, lengkap dengan catatan observasi. Itu membuat Yontae terpacu untuk tampil maksimal. Suara Agyeon terdengar. Ada masalah. Im Do-hyun datang ke sana. Dia ingin menemui Jo Sung-guk. Dan saat orang ini berjalan di lorong, Do-gi memanggilnya, menyapanya sebagai orang kaya baru. Do-hyun begitu terkejut melihatnya. Do-gi mengaku datang untuk bertemu sang pelatih. Lalu dia pura-pura mengancam. Laporan judi ilegal bernilai $300.000 di kepolisian. Jika Im Do-hyun mengaku, hasilnya bisa mereka bagi dua. Im Do-hyun tentu bingung dan takut, mencoba mengulur waktu. Mengatakan dia akan menghubungi Do-gi secepatnya. Mereka pun berpisah dengan jabat tangan khusus. Dan setelah pertandingan, Do-gi masuk ke sebuah restoran di dekat universitas. Tentu sebagai Lorenzo Kim. Dia duduk dengan Jin Yeon. Yontae diam-diam mengamati. Dia bahkan menerjemahkan percakapan Kim Do-gi di telepon yang dalam bahasa Italia. Do-gi mengaku dia sedang mencari libero potensial di Korea. Itu membuat Yontae makin semangat. 나가자마자 바로 유럽 배구리그 Agyeon yakin ini permainan psikologis. Informasi yang dicari sendiri selalu dirasa paling benar. Padahal Yontae HP-nya sudah diretas Gyeon. Orang ini masuk perangkap. Dan di tempat lain, Do-hyun bertemu dengan Jo Sung-guk. Uang besar dan skema pertandingan diserahkan untuk taruhan penentuan besok. Dan tiba-tiba gangguan muncul. Tiba-tiba Do-gi datang. Dia menyapa Do-hyun. Do-hyun tentu kaget, terpaksa melakukan jabat tangan khusus dengannya. 자기 내가 지금 땀 벌릴 중이라. Gelas yang jatuh pun bisa diambilnya, bahkan ikut duduk di sana, bahkan berbasa-basi di sana. Lalu tiba-tiba dia akan pergi. Tapi dia menoleh, merasa mengenal Sung-guk dan menyapanya sebagai pelatih Universitas Jiguang. Dia sangat fan dengannya, mengatakan mereka akan bertemu lain kali. Setelah Do-gi pergi, Jo Sung-guk curiga. Dia memaksa Do-hyun jujur. Akhirnya Do-hyun mengatakan semuanya. Soal rumah judi, soal sasana yang diambil orang itu. Hingga ruang rahasia mereka ketahuan oleh orang barusan. Jo Sung-guk muak dan marah. Sementara di markas tim taksi, Agyeon melihat taruhan melonjak ekstrim. Hari penentuan taruhan sudah dekat. Im Do-hyun tiba-tiba menelpon Kim Do-gi, mengajaknya makan malam bersama Jo Sung-guk. Alamat yang dia kirim terasa janggal. Kim Do-gi sudah menduga akan terjadi sesuatu. Dia meminta mobil lain disiapkan untuknya. 많이 남았죠. 침수차 아닌 걸로. Malam itu Do-gi memacu mobil di jalanan. Di jalan sepi, beberapa mobil derek mengepung. Dan memepet mobilnya. Do-gi terpaksa masuk jalur konstruksi. 장소를 여기로 잡았나 봐. 피하세요. 님 앞에 레카요. Dan akhirnya dia dihadang dua mobil di depan yang menggunakan rantai baja. Mobil Do-gi terbalik, terlempar, dan meledak hebat. Agyeon hanya bisa menahan napas melihat kobaran api itu. Do-hyun dan Jo Sung-guk sedang makan malam. Sebuah video masuk ke ponsel Sung-guk. Di layar mobil Do-gi terbalik, terbakar hebat. Tak mungkin orang ini masih hidup. Laporan menyusul. Tugas selesai, jasad dibakar di lokasi. Dia bicara segera akan mentransfer uangnya. 살 수 있겠냐? Do-hyun lega dan dia mengatakan pada Sung-guk nama bajingan yang mereka habisi adalah Bak Min-ho, sama dengan orang di masa lalu. Itu membuat Sung-guk marah.
Dan Kim Do-gi selamat. Dia keluar lebih dulu tepat di jalan tikungan. Dan sekarang giliran mereka membalas. 내일 한꺼번에 Hari pertandingan tiba, Dogi datang dengan identitas baru, Lorenzo Gim. Sementara Songguk lebih dulu mengecek papan taruhan, angka membuatnya tersenyum. Dia akan untung besar hari ini. Yonte diam-diam menemui Lorenzo Gim. Lorenzo memujinya. Dia adalah libero yang mereka cari. Berikan yang terbaik hari ini. Yonte mengangguk memastikan dia akan berjuang hari ini. 경기당 실책이 너무 많아요. Pertandingan mulai. Dari tribun, Dogi duduk di posisi yang mudah terlihat. Yonte mencuri pandang ke arahnya. Dan juga isyarat Songguk datang. Tapi Yonte sudah ragu dia akan melakukan permainan yang terbaik. Dia tak akan melewatkan kesempatan untuk menaikkan karirnya. Di ruang rahasia server di Sasana, Dohyeon mulai gelisah. Pola pertandingan tak sesuai rencana. Yonte bermain bagus. Beberapa kali mengintercept bola. Ponselnya berbunyi. Itu suara yang sangat dikenalnya, Kim Do-gi. Lewat layar dia melihat sosok Dogi duduk di tribun, hidup dan sehat. Dogi berkata, hadiah yang seharusnya dibagi dua akan dia ambil sendiri. Dohyeon panik, bergegas menuju ke arena. Waktu istirahat tiba, Songguk menegur Yonte. Mengapa dia tak mengikuti instruksinya? Tapi Yonte menolak tunduk. Biarkan dia bermain benar hari ini. Membuat Songguk sangat emosi. Babak kedua dimulai. Isyarat kembali diberikan. Tapi Yonte memilih mengabaikannya. Dia tampil habis-habisan. Timnya sekarang unggul. Jo Songguk hanya bisa menatap layar taruhan. Uangnya menguap perlahan habis. Universitas Jiguang menang. Tapi amarah Songguk meledak. Yonte tak lagi diam. Dia mengancam akan membuka rekaman instruksi curang Songguk ke publik. Dan inilah instruksi Dogi padanya. Permintaannya adalah minta maaf pada Bak Min-ho. Yonte menunjuk ke tribun. Di sana sosok Bak Min-ho di masa lalu duduk dengan tenang, mengenakan pakaian yang terakhir kali dia pakai. Songguk pucat. Dia sangat panik, dikejar bayangan masa lalu. Di lorong dia bertemu dengan dua detektif yang mengatakan ada kabar penemuan jasad 15 tahun yang lalu bernama Bak Min-ho. Dia berlari panik menelpon seseorang. Jo Songguk mengambil skop, berlari ke sebuah area di komplek universitas itu, menggali makam Baek Sonja, pendiri yayasan universitas, tempat mereka dulu mengubur Bak Min-ho. Dari dalam tanah dia menemukan seragam voli milik Min-ho. Dia senang karena Bak Min-ho tak mungkin hidup kembali. Dia tertawa. Di kejauhan Kim Do-gi mengawasinya. Do-gi lah yang menyamar sebagai Min-ho. Kim Do-gi lalu menelpon. Lokasi kuburan Bak Min-ho di masa lalu akhirnya ditemukan. Rencana berjalan sempurna. Thailand, di sebuah tempat yang jauh di tengah hutan lebat, seorang pria duduk. Dia sedang mengadakan sebuah pertarungan. Para bertarung baku hantam di tengah arena, dan itu disiarkan di dark web. Nyawa dijadikan tontonan. Taruhan dibuka, menebak siapa yang bertahan paling lama. Tiba-tiba anak buahnya melapor. Salah satu situs yang dia dirikan di Korea ditutup. Pria ini kaget. Itu adalah proyek pertamanya, fondasi dari semua yang dia bangun. Dia segera menghubungi penanggung jawabnya, Jo Songguk. Panggilan itu masuk tepat saat Songguk bergegas menuju lokasi kuburan Bak Min-ho. Orang ini bernama John Gwangjin. Dia langsung bertanya apa yang terjadi. Songguk langsung patuh dan ketakutan, walau pikirannya kacau. Tapi sebagian perintah tak dia dengar. Dan itulah kejadian kuburan Bak Min-ho dibongkar. Karena Songguk terus menggali. Gwangjin berkata dia akan ke Korea, mengajaknya bertemu. Telepon ditutup. Gwangjin memerintahkan anak buahnya bersiap. Tujuan mereka Korea.
Dan inilah kejadian 17 tahun yang lalu. Saat itu, Cheo Gangjin sangat sibuk. Dia berada di sekitar klub Universitas Jingwang. Dia adalah sponsor utama untuk klub ini. Kabarnya orang ini dekat dengan ketua yayasan. Di sanalah dia kenal dengan para pemain, Jo Song-guk, Im Dong-hyun, dan Bak Min-ho. Malam itu Gwang Jin membelikan mereka sepatu. Jo Song-guk dan Im Dong-hyun menerima tanpa ragu. Hanya Bak Min-ho yang menolak. Dia merasa tak nyaman menerima hadiah dari orang. Gwang Jin tetap memaksa, meminta Song-guk dan Dong-hyun memilihkan sepatu untuk Min-ho. Dong-hyun menarik Min-ho menjauh. Sementara Song-guk berbincang dengan Gwang Jin. Min-ho melihat Song-guk menerima secari kertas dari Gwang Jin. Dia merasa janggal. Esok harinya pertandingan digelar. Jo Song-guk tampil kacau, melakukan kesalahan berulang kali. Bak Min-ho menegurnya, hingga hampir terjadi pertengkaran. Usai pertandingan, Bak Min-ho akan pulang. Dia sadar ada barang yang tinggal di ruang ganti. Dia pun kembali. Di sanalah dia mendengar percakapan yang tak seharusnya dia dengar. Song-guk dan Dong-hyun membahas kemarahan Gwang Jin karena mereka gagal mengacaukan pertandingan sesuai perintah. Bak Min-ho mendekat. Dia tak percaya melihat Dong-hyun menyembunyikan sesuatu di balik punggungnya. Min-ho merebut kertas itu. Itu adalah catatan daftar kesalahan yang harus mereka buat di lapangan. Song-guk segera merebutnya kembali. Kecurigaan Min-ho terbukti nyata. Dia sudah tahu apa yang terjadi. Berbalik akan pergi. Di jalan, Bak Min-ho bingung. Tak menyangka klub volinya berbuat curang seperti ini. Tiba-tiba sebuah mobil berhenti di sampingnya. Itu adalah Pak Cheon Gwang Jin, memintanya masuk ke mobil. Dalam perjalanan, Gwang Jin membahas kesulitan hidup Bak Min-ho dan ayahnya. Dulu dia sering dibantu oleh Song-guk dan Dong-hyun. Tujuannya jelas agar Bak Min-ho bekerja sama dengan mereka, mengatur pertandingan. Tapi Min-ho menolak. Gwang Jin mencoba membujuknya dengan karir sebagai atlet dan uang. Bak Min-ho yang jujur mengancam akan melaporkan kecurangan ini ke polisi. Gwang Jin menegaskan, jika dia tertangkap, Bak Min-ho juga tak akan lolos karena hubungan mereka sebagai sponsor. Dia juga terlibat. Bak Min-ho tetap teguh. Dia siap dihukum jika itu konsekuensinya. Gwang Jin menekannya, apakah dia tega menghancurkan hidup Song-guk dan Do-hyun temannya. Dia meminta diturunkan, memilih pulang berjalan kaki. Min-ho pun menelpon ayahnya dan menceritakan dia dalam masalah. Ayahnya menyarankan agar dia mengikuti kata hatinya. Dukungan itu membuat Min-ho mantap. Dia menutup telepon dan berterima kasih. Min-ho kemudian menghubungi Dong-hyun. Dia kembali ke ruang ganti. Min-ho mencoba membujuk Dong-hyun, kembalilah ke jalan yang benar. Ini tak bisa dia lakukan. Pertengkaran terjadi. Di tempat itu sudah ada Gwang Jin dan Song-guk. Dan tiba-tiba Gwang Jin memanggil Min-ho mendekat, menghajarnya dengan tongkat kayu. Dia memerintahkan Dong-hyun ikut memukul. Awalnya dia ragu. Dong-hyun akhirnya memukul 1 kali. Song-guk akan membantu, tapi dicegah Gwang Jin karena CCTV aktif merekam. Bak Min-ho diusir keluar. Pemuda ini berjalan sempoyongan. Gyeongjon menyuruh Dong-hyun pulang 5 menit kemudian. Sementara Song-guk keluar lewat pintu lain. Dia sudah merencanakan sesuatu. Di jalan sepi, dia menabrak Bak Min-ho. Itulah penyebab kematiannya. Gwang Jin menyelesaikan atlet yang melawan padanya. Dia lalu menelpon Song-guk dan Dong-hyun. Keduanya tiba. Dong-hyun sempat histeris melihat temannya meninggal, tapi dia segera ditenangkan. Gwang Jin menyusun rencana. Bak Min-ho pergi setelah bertengkar, dan mereka tak tahu kemana dia pergi. Song-guk meminta Dong-hyun patuh pada skenario. Dia berjanji akan mengurus semuanya. Paling dia akan dihukum sebentar, dan menyuruh Dong-hyun pulang. Song-guk diminta tinggal. Dia mengenakan pakaian Min-ho, berpura-pura keluar gedung untuk mengacaukan CCTV. Setelah itu mereka menuju sebuah makam. Di sana Song-guk menggali lubang. Bak Min-ho dikubur bersama pakaiannya. Siapa yang menyangka di sana ada mayat baru? Song-guk bertanya apa semuanya aman. Gwang Jin memastikannya. Setelah kejadian itu, Dong-hyun ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan terhadap Bak Min-ho. Dia hanya dijatuhi hukuman 5 bulan.
Itulah sebabnya Bak Dong-soo mengamuk di persidangan. Dia yakin putranya telah dihabisi. Do-hyun saat akan keluar persidangan mengatakan dia tak menghabisi Min-ho. Di ruang sidang ternyata ada Gwang Jin. Dia menyaksikannya dan tampak puas. Kebenaran tak akan pernah terungkap. Kehidupan Songguk kembali normal. Dia juga menerima imbalan besar dari Gwang Jin. Dia menyampaikan Do-hyun dijenguk ayah Min-ho. Dia tahu Bak Min-ho telah dihabisi. Gwang Jin berkata dia akan mengurusnya. Malam itu, Pak Dong-soo ditabrak truk yang dikemudikan Songguk atas perintah Gwang Jin. Mereka memastikan pria tua itu tewas, lalu mengambil ponselnya. Mereka lalu mendatangi rumah Pak Dong-soo dan membereskan barang-barangnya. Dan di masa sekarang, Gwang Jin dengan anak buahnya datang ke makam itu dan melihat polisi sudah ramai di TKP. Kepolisian menemukan tulang milik Bak Min-ho yang hilang 15 tahun lalu. 어 형이야. Di lokasi yang sama, Ketua Jang terdiam. Kim Do-gi datang menemuinya. Ketua Jang mengatakan, ingatan Pak Dong-soo sempat kembali sebentar. Dia meminta bantuan agar Min-ho dimakamkan dengan layak. Kim Do-gi mengungkapkan kecurigaannya. Saat Songguk menggali makam Min-ho, dia terlihat menelpon seseorang, seolah-olah meminta izin. Kim Do-gi yakin ada pihak lain yang terlibat. Sementara Gwang Jin mengatur pertemuan dengan Im Do-hyun dan Jo Songguk di sebuah tempat pemancingan. Songguk datang ke sana dan melihat Gwang Jin sedang memancing. Dia ketakutan dan menyapanya. Saat kail ditarik, yang muncul bukan ikan, tapi Dong-hyun yang hampir kehabisan nafas. Gwang Jin menyelamkannya kembali. Dan dia berkata sebenarnya tak ada ikan di tempat ini. Songguk sangat ketakutan. Gwang Jin menuntut penjelasan darinya. Kenapa dia menggali jasad Bak Min-ho? Dia kesulitan menjawab. Di kantor kepolisian, Ketua Jang menerima hasil tes DNA dari jasad yang ditemukan. Hasil memastikan jasad itu memang milik Bak Min-ho. Penyebab kematian adalah benturan keras di kepala, seperti kecelakaan lalu lintas, dan banyak retak di tulang tubuhnya. Jasad Min-ho pun dikirim ke rumah duka. Tapi di dalam perjalanan, mobil pengangkut ditabrak dan jasad diambil oleh Gwang Jin. 민호야 오랜만이다. Sementara di rumah duka, Kyung-ko dan Jin-yeon sedang bersiap mengatur acara pemakaman. Dan mereka menerima kabar mobil pengantar jasad mengalami kecelakaan dan jasad Min-ho telah dicuri. Ketua Jang menerima laporan itu. Ah-gyun datang tergesa dan menampilkan rekaman di monitor. Sasana milik Im Do-hyun hangus terbakar. Do-hyun ditemukan tewas di lokasi. Polisi sedang menyelidiki penyebabnya. Jo Songguk dijadikan tersangka pengaturan pertandingan dan skandal lain. Tapi dia tewas tenggelam di sebuah kolam pemancingan. Mereka menyimpulkan kematian Dong-hyun, Jo Songguk, serta pencurian Bak Min-ho kemungkinan dilakukan oleh pelaku yang sama. Sosok yang tak pernah muncul ke permukaan. Kim Do-gi yakin nyawa Pak Dong-soo kini terancam. Dan mereka segera bergerak. Dugaan itu terbukti. Gwang Jin datang menemui Bak Dong-soo. Gwang Jin mengaku sebagai Bak Min-ho. Tentu bapak membantah. Dia ingat ciri-ciri putranya. Gwang Jin yakin ada pihak lain yang membantu pria tua ini. 아이고 할배 마실라고서. Gwang Jin pun membawa Bak Dong-soo keluar. Ketua Jang dan Kim Do-gi datang tepat waktu. Ketua Jang mencoba menolong, tapi dia dihajar. Kim Do-gi maju dan bertarung. 너구나. Gwang Jin yakin pihak inilah yang membantu Bak Dong-soo. Dan Do-gi memastikan orang ini adalah pencuri jasad Bak Min-ho. Gwang Jin mendorong kursi roda Bak Dong-soo. Kim Do-gi mengejar dan berhasil menghentikannya. 그렇지. Lalu orang ini kabur dan melemparkan sesuatu ke arah Do-gi. 전화 받아. Di perjalanan, dia merasa Do-gi bukan orang biasa. Anak buahnya menduga orang itu pasti bekas pasukan khusus. Gwang Jin menyiapkan rencana berikutnya. Walaupun di Korea, dia akan mencari uang yang banyak di sini.
Pak Dongsu dibawa ke markas taksi pelangi. Ketua Jang merawatnya. Dogi dan tim mendengar laporan Agyeon. Terungkaplah identitas Gwang Jin. Dia adalah cucu pimpinan Yayasan Jigwang, Baek Minja. Dan yang gilanya, dia mengubur mayat Minho di makam neneknya. Seluruh aliran uang dari situs judi yang dipakai Donghyun dan Songguk mengarah ke Gwang Jin. Mereka harus merebut kembali jasad Bak Minho. Mereka menduga orang ini akan menghilangkan jasad Minho agar tak ada bukti yang bisa menyeretnya lagi. Mereka harus bergerak sekarang. Kim Do-gi memutuskan berangkat bersama tim. Saat di perjalanan, Gwang Jin menelpon Kim Do-gi. Dia bertanya apa yang diterimanya dari Bak Dongsu dan menawarkan apakah dia mau bekerja dengannya. Do-gi menolak membahas lewat telepon. Mereka harus bertemu. Gwang Jin menentukan lokasi dan waktu, lalu mengirim alamat. Dan tempat pertemuan itu adalah lokasi sekolah yang telah lama ditinggalkan. Kim Do-gi tiba di gerbang itu dan dihadang oleh seorang pria. Dia memastikan Do-gi sendirian. Gerbang dibuka dan diminta masuk. Dia menerima panggilan dari Cheon Gwang Jin yang menuntunnya ke lokasi tertentu. Gwang Jin menceritakan masa lalunya. Dia pernah bermain dengan seorang teman dan tak sengaja menghabisinya. Semua mengira itu kecelakaan, kecuali neneknya. Setelah kejadian itu, neneknya membangun sekolah di sana, mengurung Gwang Jin sampai dia lulus SD. Itu masa yang tak menyenangkan baginya. Kim Do-gi sampai di depan sebuah patung. Ada sebuah koper di sana. Do-gi membukanya. Dan itu adalah kamera yang harus dipasang di tubuhnya. Do-gi pun mengikuti arahan Gwang Jin sampai di hadapan kelompok pria. Gwang Jin menyalahkan Do-gi. Seharusnya dia membiarkan rahasia yang telah terkubur tetap tersembunyi dan mengajak Do-gi ikut dalam permainannya. Jika Do-gi menang, jasad akan diserahkan. Jika dia kalah, jasad Bak Minho akan lenyap. Sambungan telepon terputus. 그냥 버린다. Do-gi tak punya pilihan dan mengikuti permainan itu. Bel sekolah dibunyikan. Babak pertama dimulai. Kim Do-gi masuk ke gedung. Lawan datang dari segala arah. 야. 저 지영진. 아이고. 쭉 올라간다. Dia meminta Gyun memeriksa CCTV. Agyeon pun meminta bantuan Kyungko dan Jinyeon yang sedang bersembunyi di bagasi taksi untuk meretas jaringan sekolah. Kim Do-gi menghajar semua lawannya. 아니 적당히 해야지. Dan dia naik ke lantai 2, memasuki babak kedua. Lawan bertambah banyak. 또야? Kyungko dan Jinyeon berhasil masuk ke sistem dan dia melihat ada bagian gedung sekolah yang mengeluarkan asap hitam. Agyeon mulai meretas CCTV dan menemukan fakta pertarungan Do-gi disiarkan langsung di dark web. Banyak pihak yang mempertaruhkan uang untuk hidup dan matinya Do-gi. Do-gi meminta Agyeon melacak lokasi ruang siaran. Kim Do-gi bergerak menuju ruang siaran. 해외 다크 기사님이 나와요. 미친놈들 아니야 이거. 기사님 데리고 디펜스.
Satu persatu CCTV sekolah berhasil diambil alih oleh Ah Gyun, membuat Gwang Jin kehilangan kendali dan murka. 에이씨. Babak ketiga dimulai, Dogi bertemu dengan satu lawan yang menghadang dan langsung mengalahkannya. 왜안 먹냐고. Dia sampai di ruang siaran. Gwang Jin dikelilingi dua pengawalnya. Dia menawarkan kerjasama untuk menghasilkan uang besar. Dogi menolaknya. Kim Dogi menemukan alat pemukul sekolah. 그런 게 있네. Dan Gwang Jin menyerang. Kim Dogi sempat terdesak. Dan akhirnya Dogi serius menghadapi orang ini. Gwang Jin dihajar. Orang ini terdesak dan menawarkan jasad Bak Min Ho untuknya. Lepaskan dia. Dogi menolak, mengatakan jasad itu sudah ditemukan. 벌써 찾았거든. Kyungko dan Jin Yeon berhasil mengamankan barang bukti. 박민호 씨 무사히 인도 완료. 할배한테 얼마 받았어? Gwang Jin masih berusaha membujuk. Dia menawarkan bayaran puluhan kali lipat. Sebuah tendangan menjatuhkan Gwang Jin dari lantai 2. Pas masuk ke dalam liang yang telah disiapkan. Orang ini merintih kesakitan dan meminta tolong. Dia tahu Dogi tak akan melepaskannya. Meminta habisi saja dia. Kim Dogi memberi Gwang Jin waktu 3 menit untuk memikirkan siapa yang mengingat dirinya. Orang ini semakin putus asa dan Dogi menekan remote alat berat. Pasir mulai diturunkan. Gwang Jin putus asa, berteriak meminta Kim Dogi mengingatnya dan Dogi pergi dari sana. Dalam tidurnya, Dongsu bermimpi bertemu anaknya di sebuah bukit saat matahari akan tenggelam. Minho mengatakan dia selalu yakin ayahnya akan menemukan. Dongsu meminta maaf karena terlambat. Mereka berpelukan erat dan Dongsu terbangun sambil menangis haru. Pak Dongsu menemukan catatan dari Ketua Jang, meminta untuk menghubunginya. Dan Ketua Jang memberitahu jasad Minho akan dipulangkan. Dia meminta Pak Dongsu untuk melepasnya. Pak Dongsu duduk di samping guci abu kremasi anaknya, diantar Kim Dogi. Dia mengucapkan terima kasih atas bantuan Dogi. Pak Dongsu menatap langit senja, mengelus guci abu putranya, seolah anaknya ada di sampingnya. Dan akhirnya dia mengikhlaskan kepergian putranya. Akhirnya Taxi Driver Season 3 Kasus Balas Dendam 3 berakhir. Semoga terhibur. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di channel ini. Kalau nggak keberatan, mohon dukungannya. Silakan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Kita jumpa lagi di Taxi Driver Kasus Balas Dendam keempat. Mimin mendoakan semoga teman-teman sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Bye.